Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini insya Allah kita akan kedatangan Ukti Rizky yang akan menceritakan pengalamannya seputar awal hijrahnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang baru memulai hijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran, Dek. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran. Oh, ini udah kedengeran sekarang. Kencengin dikit. Oh gitu. Halo? Udah kedengeran? Ya. Gimana kabarnya? Ada? Bumil. Alhamdulillah Mbak, baik. Masya Allah, udah lama nggak ketemu. Iya baik, sampai udah punya anak 2. Nikahnya nggak datang, udah sampai punya anak 2. Iya, nikahnya mah baru 2 tahun yang lalu. Kan cuma punya anaknya cepet aja. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bumil. Iya, semoga sehat terus sampai nanti lahiran, sampai ngurus anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana ceritanya? Langsung aja ya Mbak. Ya, to the point. Apa mau nanya dulu apa gitu? Enggak, gimana cerita awal pertama kali hijrah? Kan selama kita kenal tuh ya belum pernah cerita kan, belum tahu kamu tuh gimana pertama kali hijrah. Kok bisa pakai cadar gitu? Kalau aku sih waktu itu nggak buru-buru sih ya hijrah. Maksudnya kayak aku tuh pengen banget belajar agama gitu. Tapi emang waktu itu belum pakai baju yang kayak apa sih, gamis-gamis gitu ya, syar'i. Pengennya tuh pengen belajar agama, tapi di mana sih gitu. Maksudnya kayak belajar ngaji kan, selama ini aku tuh terakhir belajar ngaji itu cuma sampai di SMA doang kan. Itu cuma sampai di SMA doang, tapi aku nggak mau masuk pesantren kan, maksudnya emang nggak mau di pesantren gitu, karena mungkin kan aku pikir aku tuh butuh ilmunya tuh yang kayak misalkan aku pakai buat sehari-hari ini tata caranya gimana sih. Awal itu aku pengen tahu yang seperti itu gitu. Terus di situ aku cari sampai di Facebook ya, kayak jadwal ngaji, kajian, dan itu banyak banget gitu. Terus itu tuh prosesnya lama, aku tuh ketemu sama salah satu pengajian yang memang dia tuh bahas pakai buku gitu ya, maksudnya kayak bahas tata cara apa sih Mbak ya? Kalau kita lagi kajian itu bahas kitab ya. Bahas kitab. Nah, itu tuh aku lama banget prosesnya. Aku tuh sampai sempet ke apa sih kayak ke sini dulu, ke tempat ini dulu, ke tempat ini yang memang aku nggak srek di situ gitu. Awalnya tuh aku waktu itu ketemu temen yang kuliah di salah satu universitas waktu itu. Dia ngajak aku ceritakan, aku mau ngaji apa aja lah, yang penting ngaji gitu. Soalnya aku nih udah ngerasa udah lulus sekolah, tapi kok kayak ilmu agamanya tuh kayak sedikit banget gitu kan. Terus diajak lah sama teman aku. Ya aku ngerasa pas aku datang ke majelis itu, kok aku nggak dapat ilmu, maksudnya bukan nggak dapat ilmu, kayak apa ya, yang dibahas tuh tentang kayak pemerintahan, kayak tentang gimana ya Mbak, apa sih kayak demo gitu-gitu tuh. Wah, tahu itu mah majelisnya. Ya pokoknya aku waktu itu bahas itu, dan dia nggak pakai buku. Aku bingung loh, aku tuh kayak lagi orangnya mau perang gitu kan. Maksudnya aku itu sama sekali aku belum tahu loh ilmunya gitu. Mungkin Allah dari situ, Allah kayak buat hati aku nggak srek gitu ya sama tempat itu gitu, karena memang itu yang bukan aku butuhin ilmunya gitu. Karena ketika aku keluar, terus aku mikir, kok aku bahas ke pemerintahan sih, aku aja selama ini nggak tahu gitu pemerintahan. Kayak misalkan ya tentang demo, tentang itu aku kayak udah buta gitu kan, udah terserah pemerintah aja gitu kan ibaratnya gitu. Kok aku dikasih ilmu yang kayak gitu, aku tuh kayak lagi
kirain aku tuh di situ lagi kayak belajar PPKN atau apa gitu kan. Kayak gitu. Makanya kata aku, "Ya ini bukan ilmu yang aku butuhin di sini," kata aku kan. Terus aku ketemu lagi sama temen aku, nyari lagi tuh. Nah, ketemu lagi, dia bilang, "Ayo ikut," katanya. Itu ada kelasnya. Kelasnya tuh maksudnya kayak pesantren gitu, kata aku. Jadi semacam kayak liko, tapi itu ada levelnya. Dan aku nggak bisa keluar kalau udah masuk situ. Kata aku, lah, aku kalau berhalangan hadir misalkan, maksud aku tuh pengen tidak kayak bebas gitu, mau masuk nggak ya terikat udah, gitu nggak ya. masuk. Tapi dia nggak bisa katanya. Loh, kok gitu, kata aku. Terus, kamu mau ikutan, katanya. Tapi kalau saya ikut nggak masuk situ boleh nggak kalau saya izin nanti keluar suatu saat? Saya ya mau ngaji di mana, mungkin karena kejauhan, karena waktu itu jauh banget dari lokasi rumah aku kan waktu itu. Harus menempuh jarak yang menurut aku nggak punya kendaraan motor waktu itu. Dari daerah mana itu? Daerah Merak kalau nggak salah waktu itu. Daerah Merak, dan aku di Keramat lah, jauh banget kan waktu itu. Dan temen aku mungkin katanya ya nanti bareng aja katanya kalau misalkan emang mau ke situ. Ya tapi kan terlalu jauh tuh, kayak pasti ada waktu yang aku harus tentuin, aku bisa datang ke sini kapan gitu kan. Mungkin kalau ada pengajian yang lebih dekat, ada tempat ngaji atau ustadz yang lebih dekat, aku ke situ deh, nggak apa-apa gitu. Aku nggak ngaji di sana. Oh nggak bisa, dia bilang gitu. Nah dia bilang gitu-gitu, aku nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, aku pikir-pikir dulu gitu kan. Tapi aku nggak tahu itu apa gitu, karena aku masih bingung. Dikira aku itu tuh majelis yang berbayar, karena udah masuk nggak boleh keluar kayak kuliah gitu. Gitu kan, aku kan nggak tahu ya, mikirnya oh itu takut bayar. Enggak lah, akunya belum kerja gitu kan, belum punya uang gitu maksudnya buat bayar di majelis itu. Takutnya ada SPP atau bayar, karena kan yang aku tahu kayak universitas, kata dia naik kelas, ada level 1, level 2 kayak gitu. Nanti udah naik kelas 2, naik kelas 3 kayak gitu. Kata aku, pengajian apa tuh ya? Ya aku belum tahu, aku belum masuk ke situ sih. Yang pernah aku masuk waktu itu yang bahas tentang kayak pemerintah gitu-gitu. Seringnya ke pemerintahan waktu itu. Nah, terakhir aku nanya sama om aku waktu itu. Jadi kan aku sering update status tuh di Facebook. Ceritanya aku tuh udah mulai pakai kerudung. Udah mulai pakai kerudung. Tapi belum pakai gamis ya? Belum. Sama om aku di komen, alhamdulillah katanya gitu kan. Dan om aku itu tinggal di Arab Saudi karena kerja kan. Gitu. Terus akhirnya ya aku kayak setiap sholat tuh kayak minta sama Allah, ya Allah, maksudnya beri aku petunjuk gitu kan. Maksudnya sambil berdoa juga, pengen pakai kerudung, jadi orang yang lebih baik kayak gitu kan. Sebenarnya sih bukan hijrah gara-gara kayak mungkin cowok atau apa, enggak tahu, kayak ada hati tuh pengen, udah sumpek aja gitu kayaknya kok. Mencari tujuan hidup ya. Iya, karena mungkin aku pas nggak pakai kerudung tuh terlalu ini Mbak, kayak mungkin kayak ribet banget gitu. Aku harus beli baju yang ini, aku harus pakai mungkin kayak terlalu dandan gitu tuh kan. Kalau aku nggak pakai kerudung kayak gitu. Jadi aku tuh ngeliat temen aku yang pakai kerudung, kayaknya simple banget ya dia gitu, pergi kemana-mana yang pakai kerudung. Akhirnya aku pakai kerudung, ya mulailah pakai kerudung dari situ. Nah dari situ aku ikut temen tuh, kayak suka kayak ikut kayak pesantren kilat, tapi di rumah-rumah dia yang di kampung-kampung gitu. Gitu. Nah itu kan cuma ngaji biasa tuh, kayak misalkan yang ngaji surat juz amma, nanti abis isya pulang gitu kan. Nah dari situ aku mulainya bisa pakai rok, dari pakai rok itu pakai kerudung. Nah gitu. Nah akhirnya karena kan di situ emang bukan tempat pengajian ya, jadi cuma tempat abis maghrib kita sholat di situ. Banyak anak-anak di situ kayak yang di kampung-kampung gitu tuh Mbak. Gitu. Itu posisi abis maghrib dirimu udah keluar sekolah ya? Udah keluar sekolah waktu itu. Baru banget lulus sekolah waktu itu. Sekira tahun berapa kira-kira? Tahun 2000 lulus sekolah tuh aku 2015-an deh kayaknya. Iya 2015 16. Sekitar segitu. Tapi aku udah ancang-ancang tuh 2 tahun yang lalu. Jadi aku nggak maksudnya aku nggak mau pacaran tuh dari semenjak aku udah pas masih sekolah tuh sekitar kelas
naik kelas 2 SMA lah, aku udah bertekad aku nggak mau pacaran lah gitu. Udah tahu ilmunya yang belum tentang pacaran? Kok nggak mau pacaran? waktu itu karena nggak, maksudnya karena emang capek aja gitu, terus juga lagian kasihan kalau pacaran orang tua gitu kan dibohongin terus kayak gitu tuh Mbak. Terus aku juga bilang, nah aku udah sempet baca-baca artikel gitu tuh Mbak, tapi nggak sampai mendalami, cuma bahwa memang pacaran tuh kayak mungkin buang-buang waktu, terus di situ dosa juga kayak gitu kan. Nah dari situ aku dari 2 tahun yang lalu tuh udah nggak pacaran di situ, tapi masih biasanya kayak anak SMA gitu. Kayak susah banget kan kalau masih sekolah buat nyari ilmu, apalagi nyari ilmunya yang kita kayak masih terbatas aja gitu sama sekolah pulang sore. Jadi mau ngaji susah gitu kan. Itu ditambah lingkungan teman-teman yang masih ngajak ke sana ke sini kayak gitu. Akhirnya ya udah tuh aku udah 2 tahun lalu tuh udah nggak pacaran, karena waktu itu om nasehatin aku waktu itu, udah lah Mbak. Dan aku nggak tahu waktu itu om aku ternyata memang dia sudah paham sebenarnya agama gitu, tapi dia nasehatin akunya nggak terlalu emang aku nggak ngelihat ciri-cirinya gitu ya kan. Kalau sekarang aku sudah tahu kan, oh orang yang kayak gini nih dia paham banget tuh agama, aku nggak tahu om aku itu gitu. Terus yang dirimu udah memantapkan hati untuk pakai kerudung besar terus hijrah tuh gimana? Nah dari situ ya aku sudah ketemu sama salah satu majelis, dan itu dapat dikasih tahu dari om aku. Kan dia bilang gini, udah kamu kalau mau cari ilmu udah sana ikut pengajian, ikut halakoh kata dia bilangnya kan. Itu atau liko waktu itu. Terus jadi aku tuh setiap mau ikut liko masuk, aku tanya, om liko ini nih aku bahas gini, aku bahas gini. Oh itu tuh kayak syubhat, jadi maksudnya udah tinggalin aja, jangan di halakoh itu. Jadi aku kayak nurut aja sama om aku gitu kan. Nah akhirnya aku disuruh ketemu, suruh nyari ada halakoh yang bagus kata dia, tempatnya di PCI sama di Serang. Nah dari situ aku nggak tahu gitu. Nah terus aku searching dan ternyata memang ketemunya tuh di Al Hanif, salah satu tempat pengajian dari situ. Kita juga ketemuin di Al Hanif kan ya kalau nggak salah? Iya. Lagi tapi kajian awalnya, apa? Iya lagi kajian di situ. Tapi aku pertama masuk Al Hanif tuh cuma pakai rok terusan gitu, sama atasan sama kerudung biasa gitu. Itu pertama. Itu malu nggak kalau pakai kayak gitu datang ke Al Hanif? Aku sih karena emang orangnya nggak terlalu malu ya, karena emang aku pun ke situ nggak bawa temen gitu. Cuek aja ya, lagi pertama belum ngerti gitu, ya. Karena emang lagi pengen belajar, coba sini gitu. Aku nggak ngajak temen. Aku cuma itu pun aku nyari sendiri loh Mbak, Maps-nya. Al Hanif, terus aku nanya, oh ini kontaknya bisa dihubungi, nggak tahu waktu itu aku ngehubungin siapa, mungkin adminnya mah kalau nggak salah Ustadz yang suaminya Ustadz Zarubeya itu kalau nggak salah ya. Ustadz Jawawi ada ya. Kan nomor, ada nomor telepon, dikasih map sama dia, ditunjukin arahnya dari situ. Nah terus kata om aku ada yang di Serang itu kalau nggak salah yang deket patung katanya. Dia bilang gitu doang. Karena kan dia rumahnya udah pindah kan, udah lupa gitu mungkin. Nah aku nggak ke Serang, yang deket aja aku di PCI waktu itu. Ya aku nyari sendiri, nanya-nanya, aku ikutin maps. Terus aku sampai ketemu orang, Mbak, aku tahu ini nggak, namanya tempat masjid ini, kata aku gitu kan. Oh kesini. Akhirnya ya sudahlah, ketemu aja gitu, kayak dimudahkan gitu sama Allah kayak gitu. Oh dari situ aku yang ngeliat kan ke orang pada bagus-bagus bajunya gitu. Pada pakai gamis ya, pakai cadar. Udah pakai gamis. Aku kan masih kayak gimana sih, cuma rok yang aku punya gitu kan, sama baju, sama kerudung gitu. Akhirnya dari situ aku sambil kerja, sambil nyicil, pengen banget kayaknya rasanya pakai gamis, kok kelihatannya kayak adem ya ibu-ibu itu gitu. Maksudnya orang-orang itu yang pakai gamis gitu. Itu akhirnya udah aku nggak lambat sih, kayak lebih cepet gitu buat ininya langsung pakai gamis kan gitu. Tapi nggak langsung pakai cadar kan? Enggak langsung pakai cadar. Soalnya waktu ketemu sama aku, dirimu belum pakai cadar ya, masih pakai masker kan? Karena memang dari situ pertentangannya, karena memang nggak boleh.
Oh, nggak gitu. boleh sama orang tua, belum diizinin. Nggak boleh sama orang tua. Hmm. Sebenarnya sih orang tua yang aku tahu ya, jadi gini Mbak, sebelum aku ngaji, aku tuh mikir orang tua aku tuh kayak yang jahat gitu, kayak yang kok curiga banget sih sama aku gitu. Hmm. Tapi ternyata setelah udah lama aku ngaji, oh ternyata orang tua tuh maksudnya gini loh. Dan ternyata sampai sekarang ketika aku sudah jalan seperti biasa ya, yang aku jalanin kehidupan sekarang ini setelah aku hijrah, mereka nggak nentang aku, cuma pas sebelum menikah memang dia jangan dulu pakai cadar. Mungkin ketakutan orang tua adalah takut kamu nanti kerjanya gimana, atau mungkin karena aku waktu baru lulus sekolah kan Mbak, Apa masih sulit harus dapat cari jodoh gitu ya? cari karir kayak gitu kan, gitu. Jadi mungkin menurut mereka bukannya mereka nggak mau pakai cadar, ternyata bukannya mereka nggak mau nerima, ternyata setelah aku punya suami yang mereka los aja gitu, karena aturannya sudah beda kan, sekarang kan aturan suami aku Iya. gitu kan, gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya ngerasa bersalah juga sama orang tua aku, sempet kayak grunek banget gitu. Kenapa sih orang tua tuh nggak ngebolehin aku pakai cadar? Ya ternyata ada hikmahnya di balik itu gitu loh. Iya, benar. Tuh, ternyata alasannya bukan karena mereka jahat atau mereka nentang aku gini-gini gitu, tapi karena memang akunya yang terlalu apa ya? Terlalu apa sih, kayak terlalu emang kenapa sih mah gitu pakai cadar kan gini, aku ya terlalu kayak langsung Karena kayak sombong gitu, aku tuh baru iya kayak sok pinter gitu ya. bukan so pinter sih, masalahnya kan pengen gitu kayak orang-orang pakai cadar gitu Iya kali iya ya. iya. Cuman Ya karena mungkin orang tua lebih ngerti iya kita lah. iya benar, kesannya mungkin aku kayak menggurui kali kan, namanya orang tua kan emang Jangan terlalu buru-buru tidak juga mau gitu untuk maksudnya kali. Nah aku tuh buru-buru banget, jadi orang tua tuh kayak ada apa sebenarnya bagus ya karena aku mempercepat ya. Mempercepat proses gitu, maksudnya aku nggak terlalu lama banget buat dari lari ke pakai kerudung yang dari nggak pakai kerudung terus pakai gamis tuh kan cepet banget jangka waktunya gitu, karena alhamdulillahnya aku dikelilingin nih sama mereka gitu kan. Terus aku juga dikelilingin sama orang-orang, jadi aku tuh pas udah hijrah tuh kayak banyak teman-teman yang ganti kayak apa ya, beda gitu, kayak udah ganti aja gitu, teman-teman yang dulu udah hilang kayak gitu kan, karena aku udah Temen-temennya nolak jadi dapat yang solehah gitu ya, jadi ikut-ikutan solehah. iya alhamdulillah, Masya insya Allah semuanya Allah. soleha yang aku kenal kan gitu. Aku waktu itu pas udah ngaji, aku tuh kayak yang ngerasa bukan was-was ya, gimana ya, hati aku tuh kayak aduh iya ya, aku tuh pengen tahu ngelamar kayak di pabrik gitu. Aku tuh tapi pengen udah tahu. tapi udah pakai gamis gitu ya, udah kerudung besar, gimana Iya, tapi udah ngelamarnya? pakai gamis gitu. Aku memang sempet pro kontra batin di situ. Aku pengen gaji yang lebih besar gitu. Teman-teman aku pada ya kerja di sini, tapi dia sah-sah aja tuh sambil pakai kerudung. Tapi aku tuh kayak berat banget, Mbak. Masya Allah, demi Allah lillahi taala. Aku tuh kayak berat sampai sekarang. Buat ngelepas apa ya, ibaratnya buat pakai celana lagi tuh kayak berat banget, kayak hati aku tuh kayak malu bener buat ngelepas lagi gitu. Nggak tahu kenapa itu rasanya kayak sampai aku diterima di salah satu kayak mungkin pabrik, kayak Anda dipanggil tes wawancara, tapi aku tolak gitu loh, cuma karena aku nggak mau lepas gamis itu, aku nggak tahu suatu hal yang salah atau enggak menurut aku dulu itu gitu kan, gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah setelah aku menikah, walaupun aku kerja ya mungkin biasa ya, gaji standar lah ibaratnya buat memenuhi kebutuhan aku gitu, tapi aku bisa jalanin kehidupan aku sampai sekarang. Maksudnya mungkin tidak kesulitan atau tidak gara-gara aku mungkin nggak jadi wanita karir, aku jadi orang yang bener-bener sulit banget sampai aku harus minta-minta ke orang, nggak gitu karena Malah aku justru yakin dimudahin gitu. ya. Selalu dimudahin karena aku tuh selalu yakin, ya Allah aku yakin dapat suami mungkin mapan gitu kan, mungkin bisa nolong bisa bantu finansial aku gitu ya, maksudnya itu bonus mungkin kali ya dari Allah gitu kan, aku mikirnya gitu. Terus malah suami aku waktu itu nyuruh resign sebelum aku nikah sama dia, udah kamu di rumah aja, tuh kayak hati tuh tersentuh banget, ya Allah kata aku ya. Maksudnya aku tuh bener-bener yakin, aku tuh cuma modal yakin loh sama Allah gitu, nggak ibaratnya
enggak apa ya, enggak gimana-gimana gitu, cuma bener yakin, saya yakin, dan akhirnya memang terjadi gitu sampai sekarang aku sudah menjalani beberapa tahun melewati proses itu gitu. Jadi Coba. dari awal hijrah sampai sekarang udah berapa tahun? Oh, hijrah aku hitungnya dari pas aku ngaji aja kali ya di salah satu majelis itu. Mungkin udah dari aku hitung 2017 lah aku udah mulai aktif ngaji-ngaji gitu. 18, 19, udah 4 tahun. Jalan 5 tahun. Ah, masa sih? Iya, Nggak lebih emang tuh, Dek. Soalnya kan bukannya kita ketemu tuh udah lama ya. Terus 2017 kan kalau kalau nggak salah. Mbak pindah ke sini aja udah berapa? Udah berapa tahun? 4 tahun. 5 tahunan lah 4 kali. tahun. 5 tahun 6 tahun lah. Iya mungkin, iya 5 tahun 6 tahun mungkin ya. Mungkin sekarang pas aku udah hamil ini mungkin jalan 6 kali ya, 6 tahunan. Jadi Dan aku hikmahnya banyak banget ya. Jadi dimudahin ya segala sesuatunya ya. banyak banget dimudahin, dan aku tuh kayak ngerasa nggak tahu, mungkin karena emang bantuan Allah ya. Terus aku baca juga kata Allah kan, yang siapa yang mendekat ke arahku gitu, aku akan tarik kamu gitu kan ibaratnya gitu. Dan itu aku bener-bener ngerasa kayak ekspres banget dan kilat, karena hati aku tuh kayak udah yang aku tuh pengen gitu kayak udah ibaratnya udah niat 100% Udah gitu. tekad bulat Sampai aku gitu ya. udah tekad bulat, sampai aku tuh kayak nolakin apa namanya, nolakin perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik gitu yang memang dia notabene-nya nggak boleh pakai gamis ibaratnya gitu kan, pakai celana yang kayak legging apa, ketat-ketat gitu kan. Iya. Tuh, sampai aku ya diomongin sama saudara-saudara aku, emang kamu nggak mau hidup kamu maju, katanya, emang kamu nggak mau kayak gini-gini, emang kamu nggak mau bantu orang tuh, emang kamu. Aku tuh kayak yang sedih sih sebenarnya gitu kan. Kenapa sih emang aku harusnya kayak gini gitu kan. Dan ternyata setelah aku menikah tuh Allah tuh memudahkan aku sehingga banyak saudara-saudara yang maksudnya bukan sombongnya aku bantu, dan aku tuh kayak yang terharu gitu sama Allah. Ya Allah, kataku kan. Iya, Aku tuh benar. cuma modal yakin sama Allah itu, cuma modal yakin aja. Nggak ada rasa apa-apa gitu. Gitu. Ketika orang kayak meragukan sesuatu, aku yakin. Ketika orang melakukan sesuatu lagi, mungkin itu ujian kali ya buat aku kan. Aku berusaha Ditawarin gaji besar, mau nggak gaji besar di ya, pabrik, tapi ya resikonya harus nggak pakai kerudung besar gitu kan, nggak bisa pakai ya cadar. kayak gitu. Tapi kamu Kayak milih gitu. Allah gitu ya. Allah yang lebih Iya, besar menurut kamu daripada aku gaji milih itu. itu. Iya betul. Aku yakin, aku berusaha meyakinkan itu gitu. Maksudnya ketika orang memandang aku bahwa sayang aja kamu udah lulus sekolah, tapi kamu kerjanya seperti itu gitu. Ya mungkin nanti saya bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi dengan pakaiannya seperti ini. Aku kan jawab gitu aja gitu kan. Benar-benar. Gitu. Selalu aku Ada tantangannya nggak selama hijrah? ya ada, mungkin tantangannya kan mungkin Salah aku satunya dari, gaji yang besar ya. ya Mau tantangan pilih apa gaji mungkin besar. karena emang orang tua aku yang kayak biasa gitu, dari ekonomi yang tidak tidak begitu apa Sedang. maksudnya, sedang lah, jadi masih butuh, mungkin aku masih sering ngasih hasil gajian aku ke mereka, bagi-bagi sama mereka gitu kan. Gitu. Jadi aku harus bekerja lebih keras mungkin. Nah dari situ tuh ujian aku banget gitu, karena di situ memang ya berdatangan kan, ditambah waktu aku nulis lamaran kan tinggi aku memadai kan, kayak dari tinggi gitu mungkin gitu. Ya pokoknya Makanya aku berpeluang besar lah untuk bisa keterima di pabrik dengan gaji besar gitu. Tapi ya berpeluang kamu besar. milih tetap di jalan hijrah gitu kan. Iya benar, sampai aku banyak lah yang udah aku tolak tuh karena memang aku cuma modal yakin dari jodoh. Aku udah nolak jodoh kan baratnya. Yang memang dia nggak sejalan sama aku, tapi memang dia orangnya baik. Aku bilang mereka semua yang mau ini aku orangnya baik, tapi karena aku merasa nggak jalan sampai aku tolakin. Iya. Aku tolakin walaupun aku suka gitu kan. Karena nggak sejalan gitu ya, nggak semanhaj. Pokoknya banyak deh aku tolak tuh selama aku hijrah, cuma karena aku modal yakin gitu. Terus juga sampai baju-baju aku tuh aku nggak mau balik lagi, aku tuh sampai kayak nangis gitu berdoa ya ke Allah gitu, ya Allah kalau memang jalan ini adalah jalan yang benar kataku,
tetapkan saya sampai mati, kata aku gitu. Aku sampai berdoa kayak gitu. Waktu itu aku lagi ngaji di Al-Hanif, aku tuh kayak dalam hati, oh memang tempat ini adalah tempat yang benar, yang aku ikuti adalah ini jalan yang benar, tolong tetapkan saya sampai mati seperti ini, segitu. Mm-mm. Aku bilang gitu. Aku berdoa gitu sama Allah setiap aku Masya ngaji Allah. kan. Aku takut ada mungkin balik lagi gitu kan ke apa? Jadi ragu lagi hatinya gitu Mm-mm. kan. Gitu. Akhirnya ya sudah, aku nggak lepas gamis karena mungkin yang susah tuh istiqomah dalam pakaian menurut aku ya. Kalau masih muda gitu. Mm-mm. Karena masih muda kan masih labil banget ya, masih kadang-kadang pengen Iya, pengen menunjukkan diri gitu ya. Kalau iya bahwa kalau benar. kita itu cantik gitu sebenarnya. Iya, menurut aku yang paling berat tuh itu, pakaian menurut aku yang paling berat, karena ilmu tuh mengikuti, kayak contoh misalkan, kita pakai gamis, ya ilmu tuh mengikutilah, kayak misalkan kita sering upload foto, itu kan mengikuti ya Mm-mm. seiring berjalannya kita belajar ilmu gitu kan. Mm-mm. Tapi kan kalau udah gamis itu hal yang susah, ketika kita buka, sudah termasuknya mungkin dosa besar gitu kan. Kalau kita ganti, sudah termasuknya dosa besar, ibaratnya kan gitu. Mm-mm. Gitu. Tapi Iyalah, kalau yang lain-lain mungkin sayang banget masih ya. bisa mengikuti. Jadi aku sampai sekarang, alhamdulillah, semoga Allah tetapkan aku sampai ya nanti gitu kan. Ditambah aku mungkin Allah kasih pendamping aku, memang yang dia pun mendukung aku gitu buat Masya memakai pakaian yang Allah. seperti ini gitu. Bahkan dia nggak mau lihat aku pakai baju warna kuning, melihat aku pakai baju warna apalagi, pokoknya Warna gelap ya, Allah. Dek? Iya, pokoknya udah sih warna ini aja yang gelap. Kayak apa sih, kayak didukung sama Disupport pasangan banget aku sama gitu ya, suami karena ya, Allah juga. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sampai penantian yang panjang gitu kan. Aku sudah banyak menolak sepanjang perjalanan hijrah aku kayak gitu. Mana cowoknya ganteng-ganteng gitu ya. Iya, sampai pokoknya lah banyak lah yang aku tolakin kayak gitu. Sampai sekarang ya Luar sudahlah biasa deh gitu. pokoknya. Hikmah tuh emang terjadi tuh belakangan. Hikmah tuh emang kita harus sabar dulu, Iya benar. berproses dulu. Hikmah tuh nanti belakang. Dan aku udah dapet sebenarnya, udah dapet. Pokoknya udah banyak lah hadiah-hadiah ketika aku hijrah yang Allah kasih. Dan aku tuh kayak, ih cepet banget ya Allah ngasihnya ke aku gitu. Aku tuh padahal baru cuma melangkah 2 langkah doang ya, tapi Allah tuh kayak narik aku gitu buat ayo terus gitu. Iya, katanya kan kalau kita datang jalan kaki, Allah datangnya berlari. Kalau Ya, kita berlari, aku Allah lebih cepat lagi gitu. iya, aku lihat apa hadis itu, hadis ya Mbak, Mm-mm. itu aku lihat hadis itu, jadi kayak aku tuh kayak hatinya ternyata bener ya, Allah itu memang siapa sih yang lebih benar janjinya daripada Allah gitu Mm-mm. kan, nggak ada gitu, cuma Allah. Jadi makin Aku cuma semangat ya modal hijrahnya ya. Ya, aku cuma modal yakin sama Allah gitu, dan aku merasa bahagia ketika teman-teman aku seperjuangan terus istiqomah sampai sekarang, dan aku juga ada merasa sedih ketika teman-teman aku yang masih muda, yang memang dia sedang melewati mungkin ya dia harus bekerja ya, akhirnya dia meninggalkan itu gitu. Aku sangat sedih sebenarnya gitu kalau melihat yang kayak gitu teman-teman aku. Kasih ini dong Dek, pesan-pesan sama tips buat teman-teman hijrah tuh di luar sana yang masih ragu, maju mundur, maju mundur. Ini mau pakai gamis nggak nih, pakai cadar nggak nih gitu. Iya benar. Sebenarnya sih tipsnya banyak ya Mbak, dan itu dari diri sendiri sebenarnya Mm. gitu. Yang penting aku tuh cuma modal yakin aja dari situ. Yakin bahwa apapun memang yang sudah Allah tetapkan, entah itu janji Allah atau mungkin yang datangnya dari Allah gitu, dan kebaikan Allah yang Allah kasih untuk kita itu pasti yang paling terbaik dari apapun. Yeah. Itu pasti yang terbaik dari apapun gitu. Walaupun memang kenapa? Tapi pernah nggak sih ngerasa kecewa karena pernah gitu sesuatu yang kita inginkan sama Allah tuh nggak dikasih gitu? Enggak pernah. Makanya aku nggak pernah putus harapan buat aku hijrah gitu, karena Allah tuh selalu ngasih. Yang penting kitanya peka, yang penting kitanya kayak ya Allah tuh baik banget ya gitu. Ternyata kita harus kayak gitu, harus bersyukur dulu kan. Jadi Allah tambah lagi. Iya benar. Mungkin Ketika kita ya, bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. iya. Nah, jadi Allah ngasih sedikit aja, Allah kok baik banget ya ngasih aku kayak gini. Kira Allah besok kasih yang lebih banyak lagi. Allah besok Iya benar, mungkin Masya nantinya Allah, benar. yang lebih banyak lagi kayak gitu.
karena aku udah yakin, cuma modal yakin gitu. Ditambah waktu itu aku nggak putus sama dari teman-teman yang kayak mungkin aku tetap stay di pengajian gitu kan, mendengarkan ceramah itu kan yang buat kita istiqomah kan. Selalu saling mengingatkan, terus Saling mengingatkan ya. terus kalau misalnya ada kajian, yuk kita jalan yuk bareng-bareng gitu. Kadang-kadang janjian, kita suka janjian kan ya. Iya gitu. Awal mah iya mungkin kayak aku relalah kehilangan teman-teman aku gitu, karena memang itu aku hempas dulu gitu. Tapi Aku hempas alhamdulillah dulu dikasih bukan. teman-teman baru yang lebih soleh-soleha lagi gitu Iya, ya. teman-teman baru. Dan sebenarnya ketika teman aku dulu yang balik ke aku makin sayang sama mereka. Kenapa? Karena ya aku merasa ya sudah kayak yang aku nggak terpengaruh lagi sama mereka gitu loh. Udah Kayak yakin tetap gitu ya. udah Udah bulat kayak banget di hati. kayak lepas hijab, lepas ini aku terus pakai ini ya pokoknya gitulah. Aku udah kamu ya kamu, saya seperti ini, kamu mau temenan sama saya ayo gitu, yang penting saya sayang sama kalian gitu, teman-teman saya maupun dia notabene-nya nggak baik atau mungkin emang mereka belum pakai hijab, tapi aku selalu menyayangi mereka gitu. Maksudnya nggak menghindari mereka gitu, nggak Iya, ngilang. Nggak iya, mentang-mentang kita tidak udah hijrah menghindar. terus, oh aku udah soleha, kamu masih perempuan pendosa gitu, nggak gitu kan ya. Iya, iya, tetap aku kayak yang mereka curhat tetap aku tampung ya ibaratnya gitu, tapi ya ketika aku mau kasih nasihat pasti aku kasih nasihatnya yang sesuai nih gitu sama itu aku Milih-milih juga ya, gitu. takut salah ya. Iya, maksudnya dia mau denger nggak nasihat aku. Oh, Aku bener. pasti nasihatnya kamu tahu kan gitu, nasihat aku pasti nggak jauh-jauh dari itu kata Agama. aku. Iya, kalau nasihatnya yang aku harus harus ngikutin kemauan kamu ya aku nggak bisa Iya. gitu. Kalau mau Kalau nggak nasihatnya yang mau, sesuai syariat ya. iya kalau kamu nggak mau denger nasihat aku ya udah kamu curhat aja, aku tampung deh, aku jadi tong sampah nggak apa-apa gitu. Gimana sih perasaannya pertama kali ngaji? Pertama kali ngaji tuh tenang, itu sih yang aku rasain. Kayak iman Tenang, dicas nggak 10 tahu ribu kayak watt gitu ya. kayak tenang aja gitu rasanya tuh, kayak tenang yang nggak bisa aku dapetin dari jalan-jalan atau manapun, Iya bener atau ya. yang aku dulu lakuin, aku mau nenangin diri ceritanya sebelum hijrah gitu, tetap aja nggak akan tenang, nggak akan setenang semenjak aku pertama ke kajian gitu, sampai aku tuh kayak pengen nangis dengar suara ustazah. Dalam Ustazah hati yang paling aku kita tuh gitu. favoritin Ustazah Robea ya. Kitab hadis. Kenapa? Ustazah favorit. Ustazah favorit Heeh. banyak sih sebenarnya, yang penting bahas tentang kitab aku lebih suka sih Mbak bahas kitab yang dipakai buat aku sehari-hari gitu. Iya. Kalau aku sih Mungkin sukanya kalau yang Ustazah Robia, soalnya dia bawain hadisnya tuh kayak nampol gitu, pas banget gitu. Kayak iya nampar-nampar benar. gitu. Oh iya ini Iya. bener juga ya. Terus Oh juga iya bener-bener. iya benar. Terus kalau yang bahas kitab tuh kayak terlihat lebih eksklusif gitu belajarnya Iya bener. daripada yang aku harus datang ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi itu menurut aku kalau yang hari-hari biasa, hari kayak Minggu Sabtu yang banyak itu Mbak sukanya yang itu Kajian akbar. itu aku tablik akbar itu kayak yang aku liburan sambil ngaji gitu. Masya Allah. aku lebih suka yang bahas kitab yang emang orangnya face to face gitu, bisa tatap muka gitu, Yang sesama ustazah cewek maksudnya gitu. iya benar, yang kajian khusus akhwat lah. Iya kajian akuat kan orangnya juga nggak terlalu banyak, terus mau nanya juga pasti dijawab kan karena jelas gitu kan. Terus nggak pak riweh gitu, nggak riweh kayak ada jajanan ini gamis gitu-gitu kan. Iya benar-benar. Soalnya mata tuh pengennya belanja aja ya. Iya jajan gitu, nggak gitu ya. Mungkin kalau untuk Sabtu Minggu aku nganggapnya ketemu sama teman-teman aku gitu sembari liburan, silaturahmi sembari ngaji di situ gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair ya Ukti Rizky. Masya Allah, semoga ibu dan bayinya sehat sampai lahiran. Amin. Iya, jasakillah khair juga ya Mbak Rania udah berbagi. Aku udah sharing gitu tentang hijrah aku. Semoga kita Allah mudahkan selalu dalam syariatnya sampai saat kita mati. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak ketemu di dunia, ketemu di surga ya, kumpul ya.
saling memberikan Iya, insya syafaat. Allah. Iya, amin. Cuma Mbak Rani aja nih yang Apa? kayaknya ini apa ketua kumpul. Jadinya nggak ngumpul-ngumpul deh anak-anaknya. Masya Allah, barakallahu fikum, udah maghrib. Tutup dulu Iya, ya. iya Mbak. Terima kasih ya. Ntar dilanjut lagi kalau ada kesempatan waktu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Afwan ya kameranya goyang-goyang, tripodnya copot. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kisahnya Ukti Rizky. Beliau itu teman saya, teman kajian waktu di Al-Hanif Cilegon dulu gitu. Kita ketemunya juga pas lagi kajian, dan memang selama kita berteman dan bertemu setiap kajian atau ada acara apa di tempat-tempat kajian gitu atau panahan, kita jarang komunikasi atau cerita tentang pengalaman hijrah sih. Makanya di sini saya baru ingat, oh iya, kenapa nggak saya kontak aja gitu kan. Siapa tahu bermanfaat untuk sahabat villa di luar sana yang sedang berjuang untuk hijrah juga. Barakallahu fikum, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya, salah dan kurangnya datangnya dari saya dan Ukti Rizky, tapi semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan maaf juga karena kameranya goyang-goyang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.